Matius 21 ayat 28 sampai 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang pertama." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan pelacur percaya kepadanya, meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini adalah lanjutan dari pada waktu itu Tuhan Yesus berada di bait Allah dan datang ahli-ahli Taurat, jadi ahli-ahli kitab suci dengan orang Farisi bertanya, "Dari mana kau mendapat kuasa?" Di sini maksudnya Tuhan Yesus ya. Dari mana engkau Tuhan Yesus mendapat kuasa? Tuhan Yesus berkata, "Kamu percaya tidak pada Yohanes Pembaptis? Kamu percaya Yohanes Pembaptis itu mendapat kuasa dari mana? Dari sorga atau manusia?" Nah, orang Farisi dengan ahli Taurat tidak mau menjawab. So, kalau mereka mengatakan dari sorga, berarti mereka harus percaya Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan ya. Yang sudah ditulis atau disampaikan di kitab Perjanjian Lama oleh nabi-nabi pada zaman Perjanjian Lama. Tetapi ahli-ahli kitab Taurat dan orang Farisi ini keras hati ya. Keras kepala dan hatinya mereka keraskan. Oleh karena itu jangan kita contoh mereka ya. Yang kita harus lihat di sini pada pembacaan ini, Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan orang Farisi dengan ahli-ahli Taurat, yaitu dia kasih perumpamaan ada dua orang anak ya, yang ayahnya suruh untuk pergi bekerja di kebun anggur. Anak yang pertama berkata, "Oke, Papa, saya pergi ke kebun anggur." Tapi ternyata dia berubah pikiran, dia tidak mau dan dia tidak pergi. Kemudian dia panggil anak yang kedua. Jadi bapak ini panggil lagi anaknya yang kedua, "Anakku, pergilah ke kebun anggur bekerja di sana ya." Tetapi anak yang kedua ini mengatakan, "Saya tidak mau." Tetapi akhirnya anak ini menyesal dan dia pergi juga. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yang mana yang benar dari kedua anak ini? Mereka menjawab anak yang terakhir. Maksudnya anak yang tadi tidak mau, tapi ternyata mau pergi juga oleh perintah bapaknya ke kebun anggur. Apa maksudnya perumpamaan ini? Perumpamaan ini adalah jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan, "Dari mana kuasamu, hai Yesus Kristus, Rabi dari Nazaret?" Jadi orang Farisi dengan ahli-ahli Taurat masih meragukan Tuhan Yesus Kristus itu adalah Mesias. Makanya Tuhan kasih perumpamaan itu. Apa maksudnya ya dari perumpamaan ini? Maksudnya pertama gini ya. Yang dimaksud anak pertama yang katanya mau pergi ke kebun anggur, itu adalah gambaran orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka itu sudah mendengarkan firman Tuhan. Mereka ahli dalam kitab Taurat.
Tapi ketika Tuhan Yesus diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, dan dia sekarang sudah ada di hadapan mereka, sudah melakukan mujizat-mujizat sesuai nubuatan-nubuatan nabi-nabi, tetapi orang Farisi dan ahli Taurat tidak percaya. Mereka menolak Tuhan Yesus sebagai Mesias. Makanya mereka digambarkan sebagai anak yang pertama, yang tadinya mau pergi ke kebun, tapi menolak. Artinya mereka yang sudah tahu firman, tetapi menolak Tuhan Yesus. Ini pelajaran buat kita. Janganlah kita seperti orang Farisi dan ahli Taurat ini, yang sudah tahu firman Tuhan tentang Tuhan Yesus, tetapi kita masih ragu-ragu. Kita masih menolak Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak seorang pun akan masuk ke sorga kalau tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Dan anak yang kedua pada waktu disuruh, dia tidak mau. Tetapi kemudian anak yang kedua ini pikir-pikir dan dia menyesal, dia pergi juga ke kebun anggur. Anak yang kedua ini adalah gambaran orang-orang pemungut cukai seperti si Lewi yang akhirnya menyesal jadi murid Tuhan Yesus dan namanya menjadi Matius. Dan juga perempuan-perempuan tunasusila, orang-orang jahat pokoknya. Tapi ketika mendengar tentang Tuhan Yesus, mendengar dan berjumpa dengan Tuhan Yesus waktu itu, mereka percaya, mereka bertobat. Maka mereka seperti anak yang kedua yang tadi tidak mau, tapi akhirnya mau pergi juga ke kebun anggur. Maka yang akan masuk kerajaan sorga yang jelas anak yang kedua. Maka janganlah kita seperti ahli Taurat orang Farisi. Anak yang pertama itu di perumpamaan ini, mereka sudah percaya kitab suci, sudah melihat Tuhan Yesus dengan karya-karyanya yang ajaib, tapi mereka masih menolak. Kita harusnya menjadi seperti pemungut-pemungut cukai, perempuan tunasusila, orang-orang berdosa ketika mendengar firman Tuhan. Ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita mau bertobat. Seperti saat ini kita mendengar pemberitaan firman Tuhan, kita menerima dengan sungguh-sungguh dan percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tidak akan sampai ke sorga kalau tidak percaya dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, marilah kami himbau Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan saya sendiri untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintah-perintahku. Perintah Tuhan cuma disimpulkan dua ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa. Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Dan Tuhan tambahkan lagi, kasihilah sesamamu manusia seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Semoga firman Tuhan ini kita bisa terapkan dalam hidup sehari-hari ya. Jangan cuma jadi teori. Mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dengan kita rajin bersaksi, rajin beribadah, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, dan rajin melayani Tuhan. Sesuai dengan talenta kita masing-masing. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali pada waktu rapture, dia akan mengatakan, hambaku yang setia, aku akan membawa engkau ke dalam kerajaanku di sorga. Semoga firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan, pedoman, dan jadi berkat bagi kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman Marot di rumah. Kita jumpa lagi. Saya menyambung sedikit menambah apa yang Opa sudah bawakan tadi mengenai pembacaan kita dari Matius 21 yang berjudul perumpamaan tentang dua anak. Bapak Ibu, teman-teman di rumah,
dua anak jadi status anak. Tentu ada bapak, ada orang tua. Di sini yang kita baca firman hari ini berbicara dua anak dengan bapaknya yang menugaskan kedua anak ini untuk pergi bekerja di kebun anggur yang mereka punya. Yang menjadi inti pembacaan kita, di mana yang dikupas, dijelaskan, diterangkan posisi ada dua anak yang diberikan tugas. Dua-dua mempunyai tugas yang sama. Seorang ayah atau bapak menugaskan kedua anak yang pertama. Ya, anak pertama diberikan tugas, dia mendengarkan. Anak yang kedua ia mendengarkan, tetapi dengan reaksi yang berbeda. Mengaku iya. Kita mari mempersempit kita punya pengertian firman hari ini, bahwa ada satu keluarga yang di pembacaan ini, seorang bapak yang menyuruh kedua anaknya. Mari kita bawa pikiran kita ayah dan anak. Ya, di situ ada hubungan darah, iya, karena keluarga. Kita berbicara ini keluarga. Jadi ada status otoritas dan status yang kedua melakukan apa yang orang yang berotoritas, yaitu ayahnya yang memberikan tugas. Jadi mereka itu melakukan apa yang bapaknya yang berotoritas untuk mereka lakukan. Nah, kita harus akui, kita bawa pikiran kita kedua dalam hal ini keluarga, seorang ayah. Ya, bagaimana dua anak tapi dengan dua pribadi. Ya. Yang pertama yang sulung, disuruh, dia mengaku iya. Yang kedua mengatakan iya, tetapi dengan dua tindakan dari kata iya. Ada salah satu mengatakan iya saya lakukan. Yang kedua juga kata iya ya saya lakukan. Tetapi reaksi yang pertama dan kedua ada beda. Ada mau melakukan, setelah dia berkatakan iya, dia yang satu mengatakan iya tapi tidak pergi. Yang satu iya dan tidak pergi dan tidak melakukan. Nah, kita sebagai Bapak Ibu, sebagai apa yang kita baca firman hari ini, kita bawa pikiran kita dengan pembacaan ini, kita bawa dengan pilihan, kita pilih yang mana. Tapi sebelum kita memilih hal ini, karena kita membaca firman, kita ada di dalam tuntunan Tuhan melalui Roh Kudusnya. Ya. Dua-dua iya, percaya. Itulah sifat umum manusia dalam hal ini anak. Kalau bapaknya itulah Tuhan Yesus yang menyuruh anak-anaknya. Dalam skop kecil kita merenungkan hal ini. Anak-anak Tuhan zaman akhir ini, iya Tuhan saya percaya. Saya mau melayani Engkau Tuhan. Saya siap Tuhan. Tetapi dalam kenyataan yang seperti kita baca, ada katakan iya tapi tidak lakukan. Ada katakan iya, pertama iya, sebenarnya tidak mau juga, tapi pergi juga. Jadi ada dua posisi hal ini di kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita renungkan kita ada di pihak yang mana. Kalau secara logika ya kita mau, kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, bahkan kita kalau disuruh iya, tetapi kenyataan yang berjalan, kadang-kadang kita pikir, waduh berat banget Tuhan. Kalau kita ringan, kita masih iya. Tapi itu dikatakan berat, mari kita renungkan lebih jauh. Kata berat itu ada kadang-kadang dua. Berat masalah pelayanan yang kita hadapi, itu pertama. Dan berat karena uang tidak ada. Karena kita manusia selalu digerakkan dengan uang. Tapi hati kita adalah anak Tuhan. Posisi kita anak Tuhan. Kita letakkan hal itu di mana?
Saya tidak lanjutkan, mari kita renungkan masing-masing. Tapi kita mengerti, iya Tuhan. Jadi pengertian yang kita baca, mereka lakukan iya, tetapi waktu melakukan, itulah yang saya katakan tadi. Kembali saya katakan Bapak Ibu, kita ada di pihak mana? Mari kita jujur dengan hati kita di hadapan Tuhan. Saya percaya hari ini juga Tuhan ada di sini. Kita renungkan sebentar. Saya menjelaskan, saya katakan lagi, kalau membaca firman, kita harus tahu. Waktu kita baca, kita harus renungkan pertama, pembacaan firman yang kita baca hari ini atau kapan, selalu dimulai dengan kata, pemikiran atau kalimat. Tuhan itu kita letakkan di pihak mana dalam pembacaan itu. Di mana Tuhan dalam pembacaan kita yang kita juga baca hari ini. Dan saya ulangi, Tuhan itu kita letakkan dalam pembacaan, kita letakkan di mana, dan posisi manusia itu ada di mana. Nah, posisi manusia ada yang benar-benar Tuhan ada dalam dirinya, tetapi kehidupan dunia membuat dia kadang-kadang miss. Nah, yang kedua yang katakan, iya Tuhan, enggak mau juga. Iya juga, tetapi pada kenyataannya waktu berjalan, tidak. Itulah sebenarnya Bapak Ibu, itulah kita. Mari kita renungkan sedikit. Posisi di mana? Saya ulang-ulang di situ. Karena posisi kita, yang kita jujur, sebenarnya itulah kita di hadapan Tuhan. Praktek kehidupan kita sebenarnya itu kita dengan Tuhan. Mari kita selidiki. Kita ada di mana? Kalau kita banyak hal yang kira-kira untuk jawaban kita sudah tahu, tetapi sedikit miss dengan pemikiran, pembacaan yang mengontrol hati kita, kita katakan, Tuhan tolong aku. Ya. Untuk melakukan apa yang kau mau. Ya. Yang pertama tahu tetapi tidak pergi. Nah, saya katakan, saya ulang, kita baca firman, kita harus ada di situ dulu pengertiannya. Baru kita bawa diri kita. Jadi pembacaan firman selalu dulu kita pertama di mana Tuhan, di mana kita manusia. Itu mudah untuk mencernanya. Saya memulai selalu dengan begitu Bapak Ibu. Jadi kita tidak putus-putus, selalu dimulai dengan Tuhan. Saya ulang-ulang, Tuhan di mana, kita di mana. Itulah hidup kita sebenarnya. Sebenarnya kita baca firman itu sebenarnya untuk kita. Ya. Jadi kita harus menilai diri kita dulu, baru bisa kita keluarkan. Menilai diri kita jalani. Itu mudah untuk kita keluarkan bagi orang lain, membawa satu penginjilan. Saya tidak kupas yang lain ini yang lebih jauh, karena Bapak Ibu sudah dengar tadi Opa katakan. Tapi itulah kehidupan kita, kehidupan anak-anak Tuhan. Ada di dalam satu keluarga Tuhan, yaitu Bapa kita di surga. Dan Tuhan menilai semua berjalan dengan indah. Pada akhirnya ada miss, nggak mau jalan. Tapi ada juga aku sadar, aku jalan. Nah, apa pembacaan selanjutnya? Itulah gambaran, karena Tuhan waktu itu berbicara untuk para ahli Taurat, imam-imam yang kala itu ada. Saya tidak kupas jauh karena Opa sudah katakan. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus mau mengatakan, itulah kamu ada di situ. Ya. Orang-orang pelacur dan apa yang tadi sebagai manusia ya, yang katakan mereka sudah keluar dari jalur Tuhan, tapi mendengar hal ini apa yang Tuhan suruh, akhirnya mereka sadar, iya. Dan Tuhan katakan, mereka yang dahulu akan tahu yang akan selamat dalam praktek kehidupan mereka, karena mereka bertobat. Mereka bersadar, ya, disadarkan dengan apa yang mereka dengar. Tapi kenyataannya memang kita anak-anak Tuhan sebagai manusia sering
demikian. Mau, iya Tuhan, saya mau melayani. Saya mau katakan Bapak Ibu itu mudah banget untuk mengatakan iya. Tetapi prakteknya sulit. Kenapa? Sebenarnya tidak sulit. Kenapa sulit? Karena pribadi kita. Saya utamakan karakter kita. Karena dalam Tuhan itu selalu ada proses untuk mengenal Tuhan. Apa yang kita jauh dari Tuhan karena akibat kita punya hidup, Tuhan panggil kita, Tuhan proses kita untuk mengenal Tuhan. Nah, itu yang terjadi dengan perumpamaan kita baca hari ini. Akhirnya sadar, anak dari kedua ini ada yang sadar. Iya Tuhan, dan saya lakukan. Dan kalau untuk saya menilai yang melakukan Tuhan itulah yang menyelamatkan dia. Itulah orang-orang yang dibuang tadinya. Ya. Silakan baca ulang dan itulah yang akan selamat. Dan Tuhan katakan pada ahli Taurat, orang-orang ini yang akan mendahului kamu. Kita renungkan hal ini. Saya ulangi lagi, kita ada di pihak mana? Mari dengan pembacaan hari ini kita menilai diri kita di hadapan Tuhan. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlalu menyakiti hati Tuhan, tidak ada kata dosa dan tidak dosa. Tuhan tidak, kalau kita datang kepada Tuhan tidak ada syarat Bapak Ibu. Tuhan sabar sekali menunggu kita. Ya. Tuhan mau selamatkan kita. Jangan kita sia-siakan. Ini waktunya kita merenungkan, Tuhan tolong aku. Itulah manusia. Bapak Ibu di rumah, mari kita tetap. Saya ulangi dengan kata yang selalu katakan, saya katakan jangan jauhkan kita dari persekutuan. Karena persekutuan itu yang selalu ada hal-hal yang menyelamatkan kita. Di luar persekutuan anak Tuhan tidak ada. Saya jamin 100% tidak ada pengetahuan yang bisa mengetahui pribadi Tuhan. Kecuali kita ada di dalam persekutuan yang mendasarnya adalah Tuhan sendiri. Nah, hal-hal ini walau pembacaan kita bisa menyelamatkan kita karena kita ada di persekutuan itu. Tiap pembacaan atau apa yang kami bawakan, saya selalu dengungkan ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena kami melayani. Setan punya tujuan selalu hancurkan persekutuan. Yang penting persekutuan Tuhan, setan tidak suka. Karena itu mau dihancurkan setelah terpencar. Tidak ada yang bisa saling mengingatkan. Jadi Bapak Ibu, jangan jauhkan persekutuan. Pembacaan kita hari ini kita saling sadar menyadari karena kita hidup dengan persekutuan dalam Tuhan. Di situ ada kemakmuran rohani, ada pengakuan, ya, ada kita bersemangat untuk melayani Tuhan. Apa masalah kita itu terlepasnya juga dengan pengetahuan kita di dalam persekutuan itu. Dan persekutuan itu adalah dasarnya Tuhan yang memimpin melalui Roh Kudus yang tinggal bersama kita. Marilah apa yang kita baca pada siang ini membawa kita lebih semangat. Lebih memeriksa diri kita, mengontrol diri kita, apakah kita masih dalam genggaman Tuhan atau sudah keluar. Karena persekutuan itu selalu menyadarkan, jangan lari dari Tuhan. Kalau kita sendiri, saya ulang Bapak Ibu, tidak bisa sendiri. Itu menjadi mangsa setan. Sedang kita di dalam persekutuan pun belum tentu kalau kita hanya persekutuan. Tapi persekutuan itu tetap kita dasari itu ada Tuhan. Ya. Jadi pembacaan firman kita hari ini, mari kita katakan, Tuhan, aku siap. Walaupun halangan yang aku telah buat dengan sadar atau tanpa sadar, tapi hari ini aku sadar Tuhan. Pakai aku lebih lagi, angkat semua hal yang tidak baik di dalam hidupku. Aku siap melayanimu. Biarlah pembacaan firman hari ini lebih menyadarkan aku, pribadi, keluarga, persekutuan, bahwa kita jangan tinggalkan Tuhan, karena pada akhirnya Tuhan datang untuk menilai kita, memanggil kita karena kita sudah siap melihat Tuhan
di dalam kehidupan kita, dan Tuhan melihat kita dengan apa kesadaran yang kita punya. Kiranya Bapak Ibu, saya tidak panjang, di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan memberikan pengertian yang lebih dan lebih lagi bagi Bapak Ibu di rumah. Akan mendapat wawasan yang luar biasa sehingga keluarga Bapak Ibu dan pribadi bisa lebih lihat Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi masing-masing dan keluarga. Itu membawa sukacita, rasa tenang, damai sejahtera menghadapi kehidupan dunia yang makin rusak, tapi kita tidak rusak, kita malah bersukacita dan menjadi saksi bagi Tuhan di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Amin.